guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Personers, apa kabar semuanya? Balik lagi di podcast 1%. Yang biasa sih ngomongin tentang self-awareness, apalagi sama aku Yuni. Tapi hari ini bisa dibilang sih self-awareness, tapi bisa dibilang juga lagi trending nih. Jadi kayak Yuni lagi ikut-ikutan tren ceritanya. Dan biasanya kalau aku ngobrol di podcast sebagai ajang ngobrol dan temu cantik dan tertawa bersama teman-teman aku, hari ini cukup berbeda. Karena aku hari ini sama Kak Dean. Dan kalau kalian mikir lah, emang Kak Dean bukan temennya Yuni? Oh, dia mentor aku sebelumnya. Dia mentor aku sebelum aku jadi host podcast tuh, dia mentor aku. Dipertemukan lagi kita di sini. Dipertemukan lagi dia di podcast. Oke, mungkin kenalan dulu. Sekarang nih, ya sebagai yang kalian tahu, nama aku Yuni, host podcast 1%. Dan hari ini aku lagi sama, the one and only mentor 1% yang sangat keren. Halo Kak Dean. Halo Yuni, halo Perseners. Apa kabar Kak Dean? Alhamdulillah baik. Yuni gimana? Baik. Jadi terakhir kita ngomong baik ya, alhamdulillah ya. Wah, itu udah berapa bulan yang lalu Kak? Buat aku gak masalah sih diceritain. Kayaknya Personers juga udah pernah denger dari podcast aku yang sebelumnya. Waktu aku mentor jadi mentinya Kak Dean, aku lagi struggling untuk adjust balik nih dari selesai kuliah terus masuk ke dunia kerja gitu. Nah sekarang jauh banget loh Kak, by the way kalau Kakak mau tahu. Aku kerja diperpanjang waktu kontraknya sama perusahaannya. Terus aku udah sekarang udah resign lagi dan lagi daftar S2. Jadi sebenarnya perubahannya banyak banget Kak. Kayak ada utang cerita ya dari yang terakhir kita ngomong sampai sekarang perubahannya. Tapi tetap produktif. Dan aku Kak Dean kan aku tuh nyuruh, tapi kita jadi ngalor ngidul. Gak apa-apa, sekali-sekali ya Personers ya. Waktu Kak Dean nyuruh bikin priority list kan ya. Jadi kayak oke, bikin list apa aja menurut kamu penting Yun, bla 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 bla. Dan aku masih sampai sekarang Kak bikin priority list. Dan kayaknya semua orang yang kalau nanya lu gimana sih cara bla bla bla, aku selalu ngomong gue bikin priority list sih. Jadi kayak gue bikin to do list harian gue ngapain aja, jadi gue tahu kapan stop. Terus ini ngaruh, nggak tahu sih, buat gue ngaruh. Beda itu semua terima kasih ke Kak Dean. Alhamdulillah ya, bekerja berarti action plan ya. Yes, makanya Personers jangan lupa untuk ikut mentoring ya. Kalau mau ikut mentoring, langsung aja ke 1%.net. Terus scroll 2 kali tuh udah ada gede banget tulisannya mentoring. Oh, tapi Kak Dean tau gak kita hari ini mau bahas apa Kak Dean? Kita mau bahas sesuatu yang recently cukup hot gitu ya di cukup dunia. Keren sih. Cukup banyak yang kemudian membicarakan juga nih di media sosial gitu ya. Dan di media sosial juga sih Kak, jatuhnya gak sih? Iya betul. Jadi mungkin kalau kalian baca nih judulnya, apaan sih Yuni sama Kak Dean, kenapa tiba-tiba malah kayak jadi misteri banget temanya apa, padahal udah jelas gitu di judulnya apa. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang Clubhouse. Pertanyaannya adalah, ini tuh bikin produktif atau terdistraksi? Nah kita mulai dulu aja, kayak Kak Dean ada pengalaman sama Clubhouse gak? Jujur aja sih, karena aku bukan pengguna iOS dan dia masih eksklusif ya untuk iPhone only. Jadi kalau untuk pengalaman langsungnya memang nggak ada sih gitu. Tapi emang teman-teman di sekitar aku akhirnya ngobrolin itu gitu. Ini ada aplikasi baru nih gitu untuk diskusi. Waktu itu sih aku taunya awalnya tentang diskusi gitu. Tentang diskusi ini ngapain gitu. Jadi dari cerita teman-teman sih, yaitu si Clubhouse ini membantu mereka untuk diskusi bahkan dengan orang-orang yang bisa dibilang asing, atau mungkin kayak ada waktu itu teman aku bilangnya kayak dia tuh
role modelnya dia gitu. Jadi dia bisa discuss bareng langsung sama role modelnya dia gitu. Kalau Yuni sendiri gimana nih? Aku sebagai pengguna iOS, Oke. sebagai pengguna iOS, aku punya sih Kak akun Clubhouse dan aku bisa lihat sih poin temennya kakak yang ngomong diskusi sama bahasa role model ya, diskusi sama role model atau diskusi sama orang-orang yang emang udah punya pengalaman nih di bidang-bidang tertentu. Aku ngerti appeal ya, cuman sebagai host podcast dan sebagai orang yang pencintai podcast, rada kaget sih waktu kita bisa berinteraksi langsung. Karena biasa kalau podcast kan cuma dengerin ya. Jadi tuh aku rada kayak, oh gue bisa interaksi, jadi kaget. Dan sebagai orang yang cukup pemalu, walaupun gak kedengeran sih sebenarnya di podcast atau di manapun, aku tuh rada shock gitu loh waktu kita bisa ngobrol dan nanya, oh my god, what am I supposed to do gitu. Wih, jadi bisa jadi kayak ajang fun girling gitu kali ya. Bisa kalian berinteraksi gitu dengan si role model itu gitu. Aku lagi, ini bocor aja buat personal, aku tuh lagi ngerayu beberapa orang di 1% buat bikin room, buat ngebahas ini dan itu. Dan kebetulan karena teman aku banyak nih di 1%, tapi masih gagal karena banyak yang gak menggunakan iOS. Oh oke. Marketnya ya beda ya. Tapi udah, kalau menurut kakak nih, appeal-nya si Clubhouse ini sendiri tuh apa sih Kak? Selain yang tadi bisa ngobrol sama, mungkin bisa ngobrol sama role model, selain itu menurut kakak appeal-nya apa? Mungkin kalau yang dari aku ketahui gitu ya sejauh ini kan kita juga bisa milih topik gitu ya, Yun ya, tentang hal apa aja sih yang pengen kita coba tahu lebih dalam gitu, sehingga terus kita juga tahu speaker-speakernya siapa gitu. Jadi kayak webinar juga gitu ya maksudnya. Tapi bisa diikuti bukan kapan aja juga sih, tapi mungkin lebih kayak fleksibel kali ya, karena mereka kan bisa aja tiba-tiba bikin gitu kan. Ya nggak yang jual tiket dulu atau jual ini dulu gitu. Lebih accessible. Iya, betul-betul accessible gitu. Jadi itu memudahkan banget sih kalau misalnya kita akhirnya bisa dapet hal-hal yang menurut kita bermanfaat nih gitu kan, terutama kayak misalnya pembahasan-pembahasan yang kayak pengembangan diri itu kemarin tuh sempat banyak dibahas gitu loh sama teman-teman aku gitu, karena memang kan banyaknya psikologi ya. Terus kayak oh ini ada pembahasan dari si A, si B gitu tentang self development gitu. Jadi kayak mudah bagi mereka untuk lebih belajar gitu sebenarnya. Kalau aku sih lihatnya gitu sih. Kalau menurut aku ya Kak, itu appeal yang sangat bagus gitu loh. Dan aku, setelah Kak Dean ngomong kayak bener sih, kayak emang bagus buat tempat belajar. Dan mungkin satu lagi sih appeal-nya Kak yang gede buat aku adalah eksklusivitasan ini loh Kak. Jadi kenapa orang berbondong-bondong pengen join? Karena ngerasain kayak aduh eksklusif, karena masuknya aja harus diundang sama orang yang udah di dalam gitu kan Kak. Jadi tuh aku yang kayak ngerasa, oke, aku juga lulusan psikologi, jadi aku ada tahu kayak orang tuh selalu pengen ikut orang lain gitu. Itu kan ada ya, kayak orang tuh selalu pengen tahu atau pengen be a part of something gitu kan. Yes, betul. Nah, dengan ada Clubhouse ini dan diundang sama orang yang harus diundang sama orang tuh, diundang masuk Clubhouse aja tuh orang bisa kayak, gue punya temen loh yang udah ngundang gue. Itu bisa jadi yang sesuatu, gue punya temen gitu loh. Dan kayak gue udah ikut Clubhouse, jadi itu sebagai ajang eksistensi juga sih menurut aku. Ini tuh semua sosial media menurut aku bakal berawal dari kayak gini gitu. Setuju gak Kak? Iya, benar. Dulu kayaknya aku buat Facebook juga gitu deh. Wah, aku dulu yang sangat ikut-ikutan pet. Kakak inget gak zaman dulu Bang? Apa janjian aku lebih tua daripada Kak Dean? Hah? Apa tuh? Kacau, aku lebih tua daripada Kak Dean. Sumpah, berarti Yuni lebih muda. Kacau. Dulu aku ikutan pet. Instagram juga aku udah ikut-ikutan banget. Walaupun sekarang hidup aku dari Instagram. Iya, Instagram. Jadi kayak pasti sih, menurut aku pasti ada rasa yang kayak gue udah ikut Clubhouse. Dan by the way Kak, ini fun fact aja, temen aku tuh udah kayak gitu, kayak Yun undang gue dulu ke Clubhouse gitu. Padahal aku belum bisa dapet ngundang orang karena jarang interaksi juga sama orang. Oke. Jadi itu invitation bisa dapet kalau kita banyak interaksi gitu ya? Invitation yang bener-bener ngundang orang ngasih link nih, lo masuk dari link ini. Itu tuh kalau udah ada kayak ada syarat-syarat tertentu deh. Soalnya aku masih belum bisa. Cuman kalau misalnya mereka nge-request, Yun tolong approve gue, aku udah bisa. Cuma aku belum bisa ngasih invitation beneran gitu.
Dan itu juga kayak ajang, menurut aku sih itu juga bisa jadi ajang yang kayak oh gue udah bisa ngirim invitation gitu loh. Oke, berarti emang bersyarat ya berarti. Iya. Tapi menurut kalian tuh ikut-ikutan kayak gini nih ke sosial media tertentu yang kayak berbondong-bondong itu, selain tadi yang aku bilang ada kemungkinan rasa aduh gue pengen up to date atau gue pengen rasa jadi a part of something, kira-kira ada apa lagi ya Kak? Ya itu sih sebenarnya kayak semacam konformitas juga kali ya, karena teman-temannya ikutan gitu kan, kayak dia ngebahas satu hal yang gue belum tahu nih tentang ini gitu. Jadi kayak karena dia circle pertemanannya juga gitu ya, jadi mempermudah untuk ada di satu pembicaraan yang sama gitu loh. Satu hal yang dibahas tuh bisa sefrekuensi gitu, karena temen dia di circle juga tuh kayak gitu. Dan menurut aku sih itu juga jadi salah satu hal yang ngedukung untuk kemudian orang-orang ikut-ikutan gitu ya. Bisa dari teman, bisa juga dari mungkin role model dia yang juga, atau speaker tertentu yang dia interest juga nge-share itu gitu kan. Kan kemarin banyak banget ya yang kemudian nge-share via Instagram ya kalau nggak salah. Jadi orang tuh kan bisa lihat ya, oh dia ada di Clubhouse nih dan dia ngebahas sesuatu yang menurut gue menarik ya, akhirnya kan ikutan juga tuh gitu. Jadi itu sih menurut aku juga salah satu hal yang ngedukung orang kemudian akhirnya ikut-ikutan gitu. Dan kayaknya ya nih Kak, feeling aku, nggak tahu deh kalian setuju apa enggak, ada ini juga sih Kak, karena kita sekarang di masa pandemi, kita kan jarang ketemu orang ya. Dengan Clubhouse itu mostly based on voice, kita dengar suara orang, berasa lagi ngobrol nih sama orang lain, jadi itu kayak juga appeal gitu kali ya. Dan itu juga real time ya, maksudnya nggak yang record dari kapan gitu kan. Jadi kayak benar-benar sih, benar bisa jadi kayak berasa benar-benar ngobrolnya gitu, dapet gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ada bagusnya juga. Betul ada sisi oke-nya juga gitu. Wah jujur kayak aku nggak bohong, aku nggak bercanda ketika aku bilang ada momen dimana aku kayak aduh pengen Clubhouse. Aku nggak belum terlalu sold buat Clubhouse, tapi ada topik-topik dimana yang kayak aku lagi ngerjain sesuatu, lagi belajar, terus ngeliat notifikasi HP, terus kayak pembahasannya tentang suatu hal yang wah menarik. Itu tuh ya jadi terdistraksi juga nih dari pembelajaran, kayak aduh pengen dengerin tapi kayak ya udah nggak bisa. Gara-gara itu tuh Kak, aku jadi berpikir, jadi kalau menurut Kakak nih sesuai judul tema kita hari ini, si apps Clubhouse ini menjadi produktif apa terdistraksi nih buat user ya? Oke. Jadi sebenarnya kalau dari aku ya, mungkin kita juga perlu nih ketahui purpose kita untuk ikut si Clubhouse ini gitu. Misalnya tadi kayak case-nya Yuni gitu ya, lagi ngerjain sesuatu, lagi kerja atau lagi fokus dengan kewajiban lainnya, atau mungkin hal-hal lain yang lebih penting saat itu gitu. Terus kemudian ada notifikasi gitu kan ya, kayak wah ini speaker ini dia ngomongin ini gitu kan, kayak tempted banget gitu kan untuk kayak aduh buka dikit kali gitu ya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke purpose gitu. Di awal kamu tuh pakai Clubhouse tuh untuk apa sih, dan sebenarnya dari tujuan itu kan juga kita bisa lebih consider gitu ya sebelum akhirnya kita menggunakan aplikasi itu gitu. Jadi perlu juga nih kita kayak apa ya, dari purpose kita itu tadi sebenarnya kita bisa juga lebih melihat prioritas kita gitu. Jadi nggak yang tapi kan gue lagi ngerjain ini gitu, tapi pengen banget, jadi kayak ada semacam apa ya, mungkin dilema gitu loh. Jadi menurut aku kalau misalnya kita udah tahu purpose kita apa untuk di Clubhouse, itu juga memudahkan kita untuk semacam kayak memutuskan gitu loh, kapan gue harus ke Clubhouse dan kapan gue nggak perlu nih untuk ke Clubhouse gitu. Kalau dari Yuni gimana Yun? Menurut kamu apakah purpose itu cukup kuat atau kayaknya ada hal lain deh yang bisa lebih gitu? Kayaknya kalau menurut aku susah sih sebenarnya kalau buat Clubhouse, karena kita nggak bisa kayak nge-record atau apa gitu ya. Cuman sebenarnya ini yang sangat diajarkan sama Kak Dean waktu aku mentoring sama Kak Dean. By the way guys, get mentoring sangat bagus kalau kalian mau, tinggal buka aja 1%.net. Itu sudah ada tuh layanan mentoring. Tapi satu hal yang waktu Kakak ajarin adalah bikin prioritas list gitu. Jadi apa yang menurut aku lebih prioritas saat ini dan apa yang enggak. Jadi ketika
personers ntar pas kayak yang aku rasakan kayak terdistraksi atau lagi butuh banget ngobrol, kalian pikirin, oke, kalau gue ngambil waktu untuk dengerin Clubhouse sekarang, ada nggak kalian waktu untuk diganti misalnya belajarnya nanti. Jadi kalian harus pintar-pintar nih time managementnya. Jadi kalau misalnya kalian waktu istirahat adalah 2 jam, tapi tadi kalian udah dengerin Clubhouse dulu setengah jam, ya udah berarti ntar setengah jam waktu istirahat kalian bisa kalian pakai untuk belajar atau untuk kerjaan kalian yang lain. Harus bisa manage waktu kayak gitu dan kalau misalnya ini udah penting banget nih, udah di level urgent, important dan urgent, ya udah lupain aja dulu Clubhouse ya. Kalian bisa nanya sama teman kalian yang mungkin dengerin atau cari tahu aja ntar di internet gitu. Betul. Jadi bisa juga dimulai dari mempertimbangkan prioritas itu tadi ya, Yon, benar ya? Mana sih yang prioritas buat gue saat ini, dan kalaupun itu nggak dilakukan nggak masalah gitu kan. Artinya misalnya Clubhouse kalau ketinggalan ya bisa aja cari di internet atau ikut dari summary orang gitu ya. Syukur-syukur ada yang bikin summary-nya gitu. Atau bahkan one day itu orang bikin room itu lagi gitu kan. Part 2-nya gitu ya. Betul. Jadi berangkat dari purpose dan prioritas itu juga jadi essential gitu ya untuk bermain di Clubhouse gitu. Kayaknya itu bukan buat Clubhouse aja gitu loh Kak. Menurut aku itu buat semua sosial media. Medsos. Betul. Kayak misalnya 1% live. By the way 1% lagi sering live banget. Aku selalu dapet notifikasinya. Itu tuh bisa kayak gitu yang kayak, aduh gue dengerin 1% live dulu, apakah bahasannya sesuai sama gue atau gue kerja atau belajar dulu gitu. Kalian bisa cari tahu itu dulu gitu. Kalau emang ya udah 1% bahasan tidak terlalu masuk ke gue, berarti bukan prioritas nih, ya udah dihilangkan, gue kerja dulu. Atau kalau emang menurut kalian gue harus banget dengerin ini, ya udah kalian pindah haluan aja dulu. Tapi jangan lupa waktu yang kalian gunakan untuk mendengarkan sesuatu atau untuk istilahnya rehat nih dari pembelajaran itu harus kalian kerjakan lagi nih di entarannya gitu. Time management kalian harus tetap kalian atur. Betul. Setuju. Dan nggak tahu sih menurut kakak gimana, tapi menurut aku suatu hal apapun itu bisa jadi dianggap produktif atau distraksi secara bersamaan gitu loh Kak. Tergantung sama orangnya. Persepsinya gitu kan. Jadi kalau menurut aku belajar di Clubhouse, belajar yang didengerin sama si speakernya adalah suatu hal yang bisa membuat aku berkembang, aku akan menganggap itu sebagai produktivitas gitu kan. Yes. Tapi orang lain yang ngelihat aku cuma ngeliatin HP, pakai headphone, dengerin doang, ya mungkin orang nganggapnya kayak apaan sih nih orang, kok malah terdistraksi mulu gitu. Dan memang term produktif itu kan akhirnya ada outputnya yang kita capai kan. Jadi kalau akhirnya teman-teman bisa ngambil sesuatu dari apa yang teman-teman dapatkan di Clubhouse ataupun medsos lainnya gitu ya, itu ya bisa dibilang juga itu jadi produktif gitu. Tapi kalau akhirnya tadi misalnya ada kondisi yang lebih urgent dan itu malah terbengkalai, nah bisa jadi itu maksudnya terdistraksi gitu ya. Karena awalnya harusnya ngelakuin apa, terus malah ngelakuin hal lain yang gak urgent, dan kalau ditinggalin sebenarnya nggak masalah kan gitu. Dan betul. Menurut aku produktivitas yang tadi kakak bilang juga tergantung persepsi. Kayak kalau orang yang emang misalnya dia influencer di Clubhouse dan dia kalau bikin Clubhouse tentang topik tertentu dapat duit, itu kan produktif ya, kan itu kerjaan dia. Betul. Tapi bagi orang lain yang bikin Clubhouse buat happy ya itu bukan distraksi tapi waktu relax mereka. Berarti bukan waktu produktivitas mereka gitu. Jadi emang sangat produktivitas itu menurut aku sangat tergantung sama kehidupan seseorang, sama persepsi orang gitu. Betul. Jadi emang ya pinter-pinter person aja lah mainan Clubhouse. Tapi mungkin saran dari aku adalah kalian harus kenal dulu nih sama diri kalian sendiri, mana yang gue prioritaskan, mana yang menurut gue lebih penting saat ini. Betul, itu note banget ya. Ketika akhirnya kita mau switching dari apa yang kita kerjakan ke ke medsos gitu ya, itu juga harus tahu teman-teman mana sih yang saat ini gitu, saat ini present ini tuh penting gitu untuk dikerjakan. Itu juga harus kenal sama apa yang menurut kita penting dan kurang penting gitu. Menurut kakak nih ya, tadi kan kita udah ngomongin nih, ya udah produktivitas itu sangat tergantung sama orangnya. Apa yang kita anggap produktif, apa yang nggak kita anggap produktif. Berarti kita harus kenal nih dulu sama kebutuhan kita gitu kan. Tapi
ada nggak sih bahayanya terlalu terjaring nih sama dunia medsos, dimana kalau kita kadang-kadang mikir enggak kok gue produktif padahal gue nggak produktif gitu, ngerti nggak? Oke, jadi kayak dia nyangkut mulu gitu ya di medsos maksudnya. Yes. Oke, ini menarik sih karena sebenarnya aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Terutama kayak waktu itu awal-awal pandemi ya, itu tuh kayak di semua medsos kan ada updatean gitu ya, updatean pasien lah, dari angka kematian lah, angka kesembuhan lah, itu kan kayak pada saat itu jadi ngerasa kayak too much information gitu. Gue buka medsos tentang COVID, gue buka Twitter tentang COVID gitu loh, jadi kayak wah di mana-mana gitu. Bahkan kalau di aku tuh orang tua aku kan kerja di RS juga ya, jadi kayak ngobrol pas ngambil makan gitu itu juga ngobrolin COVID gitu. Jadi medsos itu bisa jadi bahaya ketika akhirnya kita nggak bisa ngefilter apa yang masuk ke dalam diri kita, dan kita nggak tahu batasan kita tuh sejauh apa gitu. Jadi kayak misalnya waktu yang COVID itu kan akhirnya karena semuanya ada di medsos, mau buka medsos juga akhirnya tentang itu gitu kan. Jadi aku cukup ngerasa waktu itu sih, akhirnya aku cukup ngerasa kayak banyak banget akhirnya informasi tentang itu, dan malah membuat aku jadinya nggak tenang gitu loh tentang kondisi saat ini. Mungkin itu juga yang bisa kita rasakan ketika kita menggunakan medsos tapi nggak tahu batasan dan nggak bisa ngefilter apa yang masuk. Karena kan di medsos akhirnya konten berkualitas, dan yang kualitasnya mungkin bisa dibilang kurang bagus kan ada aja gitu ya. Kayak misalnya kalau di Twitter ada spal-spill Pengalaman dengan spal-spill itu, wah. Kayaknya tuh seru banget gitu ya kalau dibahas, dibaca gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu batasan kapan kita harus bacanya, atau kita jadinya ngerasa bahasan itu cukup membuat kita nggak nyaman misalnya gitu ya, ya itu yang akhirnya bisa membuat kita jadi bisa dibilang tuh kayak lebih tadi too much information gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya tuh nggak masalah kalau gue nggak tahu, tapi karena gue buka medsos terus gue jadinya tahu gitu. Dan karena nggak ada batasan itu, nggak ada. Setuju. Dan menurut aku kalau udah too much information tuh malah kita jadi overthinking sendiri. Dan itu bisa nggak tahu sih, cukup bahaya juga buat teman-teman listeners yang emang udah punya tendensi overthinking, terus dikasih input informasi sebanyak itu dan kita nggak terlalu bisa memilah-pilihnya. Jadinya malah kayak aduh gue overthinking, aduh gue kepikiran, aduh kalau ini gimana. Dan aku tuh dulu sempat kayak gitu juga Kak, waktu awal-awal pandemi. Dan ditambah lagi waktu awal pandemi aku tuh stuck di Australia kan ya 3 bulan. Aku baru bisa balik bulan Agustus. Pandemi itu udah dari bulan Maret. Terus aku sempat kena lockdown total Kak, yang nggak boleh keluar rumah kayak gitu-gitu. Oke. Dan kebetulan banget karena aku tinggal sendiri, jadi bener-bener yang aku tuh nggak ketemu orang siapapun. Jadi aku nggak dapet input secara teman, kayak dari teman-teman yang bisa nenangin, kayak udah lo tenang aja, you're doing fine. Itu aku nggak dapet. Dan tapi aku dapet input mulu dari internet, dari sosial media, di mana yang kayak oh my god sedih banget, semua orang kayak gini. Wah itu kacau sih overthinkingnya. Jadi jatuhnya nggak tenang ya, bener ya? Wah nggak sama sekali. Jadi tuh ini mungkin saran dan tips juga, mungkin kalian bisa nambahin. Tapi dulu dan sampai sekarang sih Kak, aku tuh kalau di Instagram, di TikTok, di Twitter tuh suka ada yang kayak see your post like this. Oke. Kalau di Instagram tuh kayak I don't like this post, atau yang kayak I don't want to see this kind of post, tuh bisa kalian atur by the way. Jadi kayak kita taking control ya dengan apa yang kita lihat. Jadi kayak kita bukan jadi passive receiver doang, kita bisa kayak oke, gue bisa tahu info mana yang gue nggak mau gitu. Kalian tinggal ngeklik, terus algoritmanya sosial media bakal ngeacak sendiri dan ngasih kalian info-info yang nggak kayak gitu. Betul. Dan bisa juga kayak nge-mute dulu gitu ya. Kalau di Twitter juga ada tuh ya kayak nge-mute topik atau words ya kalau nggak salah. Itu juga bisa jadi salah satu opsi gitu loh. Semisal kita ngerasa kayak udah too much nih yang kita lihat, atau malah konten-konten yang menurut kita nggak berkualitas buat diri kita sendiri, ya bisa kita mulai dari tadi mengenali apa sih yang sebenarnya kita nggak perlu tahu juga nggak masalah, dan kita taking control dengan itu tadi gitu, yang fitur-fitur di dalam medsosnya gitu ya. Yes, betul. Jadi kayak supaya kita juga nggak terlalu overwhelmed. Dan menurut aku adalah
itu salah satu hal yang bisa membantu kita. Itu kayak problem focus coping gitu loh Kak. Jadi kayak oke, problem gue too much information, apa yang gue harus lakukan? Gue harus ngeliat ini informasi lebih dikit. Nah gimana cara take control dari problem itu adalah ya udah kalian ngatur ya algoritma sendiri. Karena you have full control gitu loh, personal sekarang tuh punya full control itu. Aku nggak tahu kalau di Clubhouse udah bisa apa enggak, cuman kalian tuh di Clubhouse bisa pilih untuk join atau enggak. Kalau kalian merasa aduh kalau dia ngebahas COVID lagi gue nggak kuat deh, ya udah nggak usah join ruangannya. Betul. Jadi nggak automatically bakal ada di room itu gitu kan. Teman-teman punya wewenang lah untuk membiarkan diri masuk ke situ atau enggak gitu. Dan itu yang kita berdayakan atau kita maksimalkan ya Yun ya. Yes. Jadi kalau kalian nanya lagi nih, sosmed itu seperti Clubhouse, Instagram dan lain-lain, TikTok segala macam, terus jadi distraksi apa enggak? Ya satu, sangat tergantung apa yang kalian anggap distraksi dan apa yang kalian anggap produktif. Sangat tergantung dengan kehidupan kalian saat ini nih. Kalau kalian emang lagi butuh belajar banyak, ya mungkin itu tidak jadi distraksi, malah menjadi hal yang bisa dianggap produktif. Dan yang ketiga adalah sangat tergantung dengan apa yang kalian pengen cari tahu. Jadi kalian bisa aja atur algoritma tuh, bisa kalian tinggal I don't want to see this post, I don't like this post gitu. Itu tuh kalian bisa atur di semua sosial media. Kalau di Clubhouse ya udah nggak usah join aja room itu. Setuju. Jadi tuh ini semua tuh tentang apa? Kontrol reaksi kalian terhadap sesuatu hal. Betul, berdayakan kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri. Asik. Betul. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya nih udah nih kita tadi udah menggunakan apa bahasanya Kak? Bahasa Kak memberdayakan diri sendiri. Ya, kalau kita tuh udah take control tuh Kak, tadi yang apa yang kita nggak mau lihat, udah memperdayakan diri sendiri. Gimana menurut Kakak cara mengolah informasi yang kita dapat dengan bijak gitu? Oke, tadi sebenarnya dari kita kemudian melihat apa sih yang menurut kita tuh berkualitas dan menurut kita kurang berkualitas, itu juga bagian dari bagaimana kita mengolah informasi yang masuk gitu ya dengan bijak. Karena kita akhirnya tahu nih apa sih yang sebenarnya kita perlukan dari media sosial dan apa yang menurut kita ya nggak masalah juga nih kalau gue nggak tahu gitu. Mengolah informasi ini juga mungkin berhubungan dengan kondisi state kita gitu secara psikologis. Karena kalau kita akhirnya tadi Yuni juga pernah sempat mention tadi ya tentang ketika lagi overthinking ya, kalau kemudian kita masuk lagi ke dunia media sosial yang mana informasinya juga banyak, mungkin itu juga jadi trigger gitu ya. Gue makin overthinking, jadinya gue makin nggak tenang gitu ya. Berarti kenali dulu nih apa yang teman-teman lagi rasakan saat ini gitu. Jadi awareness terhadap diri ini cukup penting dalam penggunaan media sosial gitu. Jadi berangkat dari tadi purpose, kemudian apa sih yang mau dicari di media sosial, bagaimana kemudian menentukan prioritas saat ini, dan bagaimana kondisi tubuh kita secara psikologis, apakah siap untuk mengolah informasi yang akan kita dapatkan dari media sosial, atau rasanya lagi too much banget deh, mungkin perlu dilakukan semacam kayak media sosial detox kali ya bahasa kerennya, untuk take a break dulu aja lah, nggak apa-apa gitu. Karena ada banyak aktivitas yang kemudian bisa kita lakukan juga ketika kita ngerasa lagi kurang baik nih untuk mengolah informasi. Karena kan mengolah informasi itu kan mental state ya, atau mental proses, mental proses. Nah, jadi kalau emang kita ngerasa lagi nggak fit dalam artian mental, mungkin karena tekanan kerja atau pendidikan gitu ya, karena terlalu banyak melakukan mental proses sebelumnya, ya mungkin memang saatnya kita melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan mental proses itu sendiri. Misal kayak ngecas mental energi gitu ya. Kalau introvert kita balik lagi ke hal-hal yang lebih personal, kalau extrovert mungkin lebih ke arah yang interaksi. Nah, interaksi ini juga sebenarnya aku sempat baca juga nih, menarik. Jadi kayak digital communication kayak WhatsApp, kemudian mungkin yang bentuknya kayak messages langsung gitu, itu tuh lebih bisa ngebantu kita untuk ngerasa connected daripada social network. Jadi kalau selama ini teman-teman ngerasa oh gue kesepian atau gue butuh ngobrol, gue harus buka Instagram, Twitter, dan social network lainnya, itu sebenarnya membuat kita jadi ngerasa lebih nggak connected gitu dibandingkan dengan langsung reach out orang-orang terdekat kita via message gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa tapi gue pengen ngobrol nih sama teman-teman gue gitu ya, mungkin bukan via media sosial tapi lebih kayak ke personal messages gitu, itu lebih impactful gitu dibandingkan
balik lagi ke media sosial gitu. Jadi kalau dari aku tadi tentang mengenali lebih dalam kualitas postingan ataupun konten yang ingin kita lihat. Jadi kita bisa tahu filtering gitu ya, sama mengenali atau aware dengan kondisi psikologis kita sendiri gitu. Kapan sih kita butuh untuk mendapatkan informasi dari media sosial dan kapan kita nggak dulu deh gitu. Setuju banget. Jadi pada intinya adalah personers, kenalin dulu lah diri kalian sendiri, apa yang kalian butuhkan saat ini, apa yang kalian gak butuhkan saat ini, apa yang kalian bisa handle saat ini dan apa yang kalian gak bisa handle saat ini. Yep. Tuh kan, emang keren banget ya Kak Dian ya personers ya. Kacau. Dan kalau kalian merasa kalian kayak aduh gue pengen banget ngobrol lebih lanjut lagi nih sama Kak Dian, tenang, gampang. Caranya gimana? Tinggal ke 1%.net, dimana kalian bisa langsung lihat nih ada pelayanan kita yang namanya mentoring. Terus tinggal klik gitu. Sebenarnya tuh bisa milih mentor gak sih Kak? Seingat aku bisa ya. Wah, makin langsung aja personers pilih Kak Dian. Apalagi kalau kalian yang lagi ngerasa gak bisa produktif, gak tahu prioritas, lagi overwhelmed. Karena sebagai mentinya Kak Dian di sini, alumni mentinya Kak Dian di sini, aku bisa jamin kalian merasa terbantu. Dan bukan sama Kak Dian aja, kalau kalian gak dapet Kak Dian sama mentor-mentor lain pun bisa gitu. Yep, betul. Dan mau reminder aja nih personers, selain mentoring, 1% tuh punya banyak banget layanan produk-produk lainnya seperti konseling dengan psikolog, webinar, kelas online. Wah, banyak banget personers. Dan tentu aja ada juga kalau kalian masih belum punya, aduh Yun gue mau daftar tapi gue belum ada duit nih buat ngedaftarnya gimana. Ya tenang aja, kalian bisa lihat dulu, bisa dengar dulu di podcast-podcast kita, atau nonton video-video YouTube kita. Dan by the way personers, aku udah punya sekitar 13 episode podcast. Apa 11? Aku lupa. Dengan ini 13 kayak seingat aku. Jadi kalian binge aja tuh semua audio recording yang ada Yuninya. Siapa tahu makin sayang sama 1% abis itu. Benar. Oke, udah malam juga sih, udah jam segini. Dan yang aku sudah mendapatkan semua ilmu yang aku ingin dapatkan dari Kak Dian. Semoga kalian juga mendapatkan ilmu yang kalian ingin dapatkan selama mendengarkan podcast kita. Jadi aku mau mengingatkan sekali lagi personers, untuk subscribe ke kita, untuk dengerin podcast kita, untuk daftar mentoring di 1%. Jangan sampai telat juga untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut di live 1% setiap jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Oke, udah kali ya untuk hari ini. Aku Yuni, host podcast 1% yang mungkin kalian udah mulai bosan dengar suara cuapannya dengan host podcast yang paling berisik kayaknya di antara yang lain. Tapi jangan bosan-bosan dengerin kita, karena kita berharap kita bisa membantu kamu berkembang sepaling gaknya 1% setiap harinya. Aku Yuni dari 1% dan aku Dian, mentor 1%. Kita pamit dulu ya personers. Dadah. Bye. Thank you Yuni, thank you Persenas.